Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita. Pada hari ini kita masuk ke salah satu tradisi atau suatu paham, dimana kalau teman-teman itu mungkin ada yang sudah tahu dengan kajian ini, mungkin pun juga masih terasa asing dengan yang namanya teodisi. Jadi kalau teman-teman itu jeli, ada beberapa pandangan filosof yang itu meyakini adanya Tuhan dan sekaligus menyaksikan adanya fakta kejahatan itu sendiri yang ada di dunia. Kemudian para filosof itu mengkajinya. Yang mulanya Tuhan itu diyakini sebagai yang esa, yang baik, sebagai pusat kebenaran dan lain sebagainya. Kemudian mereka mempertanyakan kenapa ada kejahatan di dunia ini. Nanti belakangan ada beberapa filosof yang itu menolaknya, atau yang kita anggap sebagai hari ini itu orang ateis. Karena apa? Karena fakta kejahatan yang ada di dunia ini itu sebagai jawaban besar bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu sebagian para filosof dia mendeklarasikan demikian. Nanti ada juga sebagian filosof yang itu meyakini, ya walaupun di dunia ini ada berbagai macam banyak problem kejahatan, ada banyak kezoliman dan lain sebagainya, tetap Tuhan itu yang Maha Esa, tetap Tuhan itu yang Maha Baik. Nah, kita nanti fokus ke yang namanya tetap mengimani adanya Tuhan, walaupun dunia hari ini kan banyak masalah, banyak problem dan lain sebagainya. Nah, antara kita nanti menerima atau tidak menerima dengan pandangan beberapa yang disampaikan para filosof nanti, diri kita pun juga punya alasan, ya. Mungkin teman-teman itu yang anti, mungkin kenapa kok anti, itu pun juga harus ada dasarnya. Nanti kok juga ada yang menerima, ya, misalkan tetap meyakini adanya Tuhan, itu pun juga harus ada dasar argumentasinya. Jadi kita kan kelihatan absurd, ya kan, kita menolak atau menerima ketika ada orang menanyakan tentang itu, tapi kita nggak punya asas atau dasarnya, itu kan lucu. Kayak teman-teman misalkan ditanya, mengapa kamu mencintai dia, jawabannya nggak tahu. Kenapa kamu mutusin dia, jawabannya pun nggak tahu. Kenapa kamu kok selalu rindu sama dia, jawabannya nggak tahu. Itu saya sebagai orang yang bertanya, itu kan merasa nggak puas. Berbeda dengan orang yang ditanya, ketika dia memiliki jawaban A, B, C, dan lain sebagainya, itu saya sebagai orang yang bertanya, itu kan merasa puas. Karena apa? Karena memiliki alasan yang kuat. Berbeda dengan misalkan teman-teman itu meyakini, kok yang diyakini itu nggak tahu alasannya kenapa dirinya itu meyakini. Itu kan lucu. Makanya hari ini kita mencoba menggali beberapa pandangan biar kita itu tahu alasan kenapa kita mengimani atau mungkin kita tidak mengimani. Yo teman-teman, kajian hari ini hanya sebagai wacana, bukan mengajak teman-teman kemudian nanti skeptis atau mengajak teman-teman nanti kemudian menganggap Tuhan demikian tidak.
Karena apa? Mestinya semakin banyaknya ilmu orang yang dia miliki, harusnya hidupnya itu semakin baik. Kan demikian. Nah, kalau hidupnya ini semakin baik dan semakin baik, maka hidupnya ini akan semakin dekat dengan yang maha baik. Rumusnya kan begitu. Kemarin ada yang bertanya, teman itu menanyakan bahwa, Mas, kenapa ya orang yang bergelut di dunia sains itu kok orangnya kok skeptis, kok imannya tidak semakin bertambah, kok malah cara berimannya itu malah berkurang. Itu kan kalau kita tidak bisa menjawabnya, kan kita kan juga dianggap tidak menguasai itu, atau kita merasa kita nggak punya landasan. Ya, coba teman-teman dicek ya, kenapa kok para saintifik itu ketika dia pada bidang ahlinya, apalagi itu fisika, apalagi itu tentang filsafat dan lain sebagainya, kebanyakan kan itu kan skeptis. Ya, walaupun dia itu skeptis, nanti pada ujungnya dia itu beriman. Itu pasti. Coba cek teman-teman itu perjalanannya Ibnu Sina ya. Itu kan waktu mudanya kan murni peripatetik, tapi belakangan saat dia mengkaji yang namanya nafas atau jiwa, Ibnu Sina itu malah yang mulanya itu murni akal, kemudian itu masuk ke dalam dunia sufi. Itu kan bisa-bisa juga. Jadi ini bukan problem yang namanya akhir dari perjalanan, itu bukan, melainkan proses untuk mencari kebenaran yang hakiki itu bagaimana. Nah, ketika nanti sudah menemukan ini, baru hidupnya itu selesai. Kenapa kok nanti ada orang kok masih bertanya, masih sibuk mempertanyakan dan lain sebagainya? Karena itu masih pada level pencarian, dan itu nggak ada salahnya bagi manusia untuk menemukan kebenaran, dan itu masih dalam proses pencarian, ya kan? Nah, biasanya kajian-kajian teodisi ini kebanyakan itu memainkan logika atau memainkan akal, ya, karena lahirnya itu di era-era skolastik. Jadi era-era skolastik itu kan apapun dipertanyakan, ya. Tuhan bagaimana, alam semesta seperti apa, esensinya bagaimana, hakikatnya kemanusiaan seperti apa, bagaimana dan lain sebagainya, itu kan semuanya dipertanyakan. Coba teman-teman kalau itu mengkaji Ibnu Rusdi, Ibnu Sina, Al-Farabi, itu kalau baca naskahnya kok nggak pelan-pelan, saya yakin nggak paham-paham. Karena apa? Karena semuanya itu memainkan akal dan logika. Jadi kalau baca itu juga harus pelan-pelan, menghayati, besok baca lagi, biar apa? Biar kita itu tahu apa yang dimaksud oleh Ibnu Rusdi, apa yang dimaksud oleh Al-Kindi dan lain sebagainya. Nah, itu seperti halnya teodisi ini, kebanyakan nanti memainkan logika. Jadi antara mengimani atau tidak mengimani itu tergantung subjektivitasnya, ya. Jadi memang kenapa kok ada kajian teodisi ini, itu diawali oleh seorang filosof namanya itu Leibniz, ya. Jadi beliau itu punya esai tentang kebaikan Tuhan, kebebasan manusia, dan keaslian kejahatan. Nah, nanti Leibniz ini kenapa kok lahir adanya banyak kejahatan di dunia ini? Karena itu pada wilayah kebebasan manusia. Hari ini kan kita punya kebebasan, dan sekaligus kita kan diberikan tanggung jawab, ya kan? Apa yang kita lakukan hari ini, entah itu kita mau melakukan baik atau buruk, itu kan kita punya kebebasan. Tapi hati-hati loh ya, nanti kita pun juga mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan hari ini. Nah, Leibniz itu membaca adanya problem kejahatan itu pada wilayah kebebasan manusia. Makanya nanti kan Leibniz ini pun juga punya buku yang namanya On Human Understanding, yaitu tentang apa? Tentang pemahaman manusia. Jadi
pemahaman manusia terkait dengan kebaikan Tuhan, terkait dengan kebebasannya kemanusiaan sendiri, terutama tentang keaslian kejahatan, itu semuanya itu tergantung bagaimana manusia itu memahaminya. Bisa juga loh ya, manusia itu mengatakan bahwa ini jelek loh, padahal dalam versi pemahamannya Tuhan ini bisa juga baik loh ya. Jadi nanti ada beberapa tema di sini yang itu nanti kontradiksi antara pemahamannya Tuhan dan pemahamannya manusia. Nah, kita nanti akan mengkaji beberapa pandangan filosof. Coba kita lihat ya. Jadi kenapa kok lahir yang namanya kejahatan? Ya, karena memang ada kontradiksi antara manusia yang itu sudah mengimani adanya Tuhan, baik itu yang adil, yang maha bijaksana, yang maha sempurna. Kita kan hari ini sudah mengimani itu. Nah, kemudian di sisi lain manusia itu pun juga menyaksikan adanya berbagai macam kejahatan. Ya kan? Kita hidup di hari ini kan menyaksikan adanya berbagai macam kejahatan. Entah itu kejahatan yang lahir dari diri kita, entah kita itu nanti menyaksikan ada kejahatan yang ada di luar diri kita. Itu kan kejahatan baik itu yang kita alami, baik yang itu kita saksikan. Nah, sedangkan manusia itu mengimani adanya Tuhan yang maha baik. Lalu kemudian manusia itu berpikir, loh, kejahatan ini itu lahirnya dari mana? Sedangkan kalau itu dihubungkan dengan Tuhan, Tuhan itu kan juga menguasai alam semesta. Semuanya yang mengatur alam semesta itu kan Tuhan. Nah, kalau itu yang mengatur Tuhan alam semesta ini, loh, Tuhan itu esensinya maha adil loh ya. Ya kan? Dan Tuhan itu maha sempurna loh ya. Loh, Tuhan yang maha adil ya, yang maha penyayang, kok di alam semesta ini ada kejahatan? Nanti kan ada banyak pertanyaan, apakah Tuhan itu tidak mampu menghapus adanya kejahatan? Ya, kalau Tuhan itu tidak mampu, loh, katanya Tuhan itu maha baik, maha kuat dan lain sebagainya. Nanti kan menjadi pertanyaan manusia lagi, loh, kalau Tuhan yang demikian, apakah Tuhan itu tidak mau menghapus adanya kejahatan yang ada di dunia ini? Itu kan menjadikan kita bingung kan. Di sisi lain kita meyakini Tuhan itu yang absolut ya, sumber kebaikan, sumber keindahan dan lain sebagainya. Loh, kita yang meyakini itu, tapi secara faktual yang ada di alam semesta ini banyak adanya kejahatan ya. Sesama manusia menindas, sesama manusia menzolimi. Loh, kemudian dipertanyakan, itu bukannya Tuhan mengetahuinya? Ya kan? Karena apa? Karena Tuhan itu yang Maha Esa, Dia mengetahui bahkan sekecil apapun yang itu dilakukan oleh manusia. Ya kan? Sedangkan kejahatan itu kan sesuatu yang nampak dan sesuatu yang merugikan, baik itu untuk dirinya maupun untuk seseorang. Ya kan? Manusia pun mengetahui adanya kejahatan, otomatis Tuhan itu yang Maha Esa pasti mengetahui kejahatan juga yang ada di dunia ini. Loh, kok Tuhan tega-teganya tidak mau menghapus adanya kejahatan yang ada di dunia ini? Iya kan? Itu kan membuat kita skeptis atau meragukan keberadaannya Tuhan yang kemarin kita meyakini, sekarang kita mengalami adanya banyak problem. Kemudian kita akan mempertanyakan Tuhan itu sendiri. Jangan-jangan Tuhan itu benar-benar adil atau tidak sih? Iya kan? Jangan-jangan Tuhan itu maha penyayang enggak sih? Kalau Tuhan itu maha penyayang, loh, kenapa kok masih ada kejahatan? Ya, dan Tuhan itu maha kuasa loh ya. Loh, kalau Tuhan itu maha kuasa, harusnya Tuhan itu menghapus kejahatan yang ada di dunia ini. Harusnya kan demikian. Kalau kejahatan itu masih ada di dunia ini, artinya Tuhan itu tidak maha kuasa dan tidak maha penyayang. Loh, itu kan bagi teman-teman yang merasa asing dengan kajian ini kan agak merasa agak merasa gimana ya kan. Nah, itu dikaji oleh para filosof. Makanya Journet ini dia mempertanyakan,
Jika Tuhan itu tidak ada, dari mana asal kebaikan? Jika Dia benar-benar ada, dari mana asal kejahatan? Jika Tuhan sebagai sumber kebaikan, dapatkah Dia juga menjadi sumber kejahatan? Oke, kita meyakini bahwa Tuhan itu maha adil, maha baik, ya, dan itu sebagai sumber kebaikan. Tapi dapatkah Dia juga menjadi sumber kejahatan? Kenapa kok Journet ini menanyakan demikian? Karena memang faktanya di alam semesta ini ada kejahatan, ya. Kejahatan yang ada, yang kita saksikan mungkin, apakah ini sumbernya dari Tuhan? Kalau Tuhan itu sejak awal sebagai sumber kebaikan, ya, otomatis kan tidak ada yang namanya kejahatan. Tidak ada yang namanya kezoliman, tidak ada yang namanya keburukan. Karena apa? Asumsi pertama itu Tuhan sebagai sumber kebaikan. Loh, kok ada yang namanya kejahatan? Apakah kejahatan ini juga sumbernya itu dari Tuhan? Kalau itu sumbernya dari Tuhan, artinya kan Tuhan maha baik dan maha jahat. Kan begitu. Nah, makanya di awal tadi Journet mengatakan, jika Tuhan itu tidak ada, dari mana asal kebaikan itu? Tapi kan orang yang mengimani itu kan sudah mendeklarasikan bahwa Tuhan itu maha baik. Otomatis kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini pasti itu sumbernya dari Tuhan. Iya kan? Dan jika Dia benar-benar ada, lalu dari mana adanya kejahatan? Iya kan? Tuhan itu sudah ada loh ya, dengan berbagai esensi, sifat dan kebaikannya. Ya, lalu menjadi pertanyaan oleh Journet ini, ya, lalu dari mana asal kejahatan itu? Kalau itu Tuhan maha adil dan maha kuasa, otomatis kejahatan itu sumbernya bukan dari Tuhan. Ya, tapi kok di alam semesta ini ada kejahatan? Apakah iya bahwa kejahatan ini sumbernya dari Tuhan? Itu kan bulet kan, kalau kita berputar-putar pada wilayah sumber kebaikan, sumber kejahatan. Apakah kejahatan itu juga sumbernya dari Tuhan? Kita kan bulet di sini. Nah, kita kalau bulet, coba kita memakai kacamatanya para filosof. Ya, walaupun ada kejahatan, sebenarnya itu ada hubungannya dengan keadilan Tuhan. Ya, jadi kita nggak boleh semena-mena bahwa kejahatan itu sumbernya dari Tuhan. Itu enggak. Itu mungkin ada yang namanya keadilan Tuhan, dan manusia itu nggak tahu keadilan Tuhan itu bagaimana dan seperti apa. Makanya para filosof ini Muslim, para filosof Muslim itu ketika membahas tentang teodisi itu fokusnya pada bagaimana cara manusia itu tambah mensucikan adanya Tuhan, dan bagaimana caranya manusia itu lebih tambah memaha esakan Tuhan. Makanya di situ ada istilah tanzih dan tauhid. Jadi walaupun yang kita alami ini kadang kontradiksi dengan keberadaannya Tuhan yang maha pencipta dan lain sebagainya, coba itu kita tarik bahwa itu sebagai sarana kita loh. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga kesucian Tuhan, untuk menjaga bahwa Allah itu benar-benar tetap yang maha esa. Karena di adanya semua itu pasti ada yang namanya keadilan Tuhan. Sedangkan manusia sendiri, keadilan Tuhan itu yang seperti apa, manusia itu nggak tahu. Itu sebagian para filosof Muslim. Sedangkan orang Mu'tazili dan orang Syiah, ya, itu mengatakan bahwa kejahatan di dunia ini itu bukan dari Allah. Allah itu tetap maha adil, tetap maha sempurna, tetap maha penyayang, tetap maha kuasa. Jadi itu nggak mungkin kalau kejahatan yang ada di dunia ini itu sumbernya dari Allah, itu nggak mungkin. Karena apa? Allah itu memiliki sifat-sifat yang baik, dan itu nggak mungkin ada sifat keburukan-keburukan yang itu dimiliki oleh Allah. Itu orang Mu'tazilah dan orang Syiah. Nah, Allah itu tidak berbuat buruk karena apa? Perbuatan buruk itu timbul hanya dari wujud yang itu tidak sempurna. Iya kan?
Kalau orang monoteis atau orang yang meyakini adanya Tuhan itu kan sering mengatakan bahwa yang paling benar itu hanya Allah, yang paling sempurna itu hanyalah Allah. Memang itu benar, sebagaimana itu yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah maupun kaum Syiah, ya. Kenapa kok ada kejahatan di dunia ini? Ya karena wujud yang ada di dunia ini sifatnya itu tidak sempurna, ya. Kalau hidup di dunia ini kok semuanya baik, ya artinya hidup ini sempurna. Kalau hidup ini sempurna artinya ada dua esensi yang itu menyamai kesempurnaan Tuhan. Nah, agar dunia ini yang itu sebagai ciptaannya Tuhan itu tidak menyamai kesamaan kesempurnaannya Tuhan, maka apa? Dunia ini harus tidak sempurna. Nah, karena hidup ini tidak sempurna, otomatis di dalamnya juga ada yang namanya keburukan dan kejelekan. Itu sebagai jawaban besar bahwa yang hanya sempurna dan yang paling maha sempurna itu adalah Allah. Maka kalau di awal kita mempertanyakan Tuhan Maha Adil dan lain sebagainya, kemudian kita meragukan keadilannya Tuhan, kemahakuasaannya Tuhan, karena kita menyaksikan adanya kejahatan, itu kita pakai kacamatanya Mu'tazilah bahwa memang hidup ini tidak sempurna. Iya kan? Dan segala isi yang ada di dalamnya pun juga itu tidak sempurna. Kalau itu tidak sempurna, pasti ada sesuatu yang itu belum optimal. Mungkin manusianya, mungkin itu alam semesta yang ada di dalam isinya. Kenapa kok tidak sempurna? Karena di dalamnya itu pasti ada kebaikan dan ada keburukan, ya. Kalau dunia ini semuanya baik, kita akan judek sendiri kan? Kita mungkin tiap hari makan ayam, terus kita tiap hari makan McD, terus itu kan sesuai apa yang kita inginkan. Tapi kok kita setiap hari makan McD, itu kan menjadikan diri kita itu kan merusak, ya kan? Makanya apa? Untuk agar dunia ini mungkin seimbang, ya, harus hidup ini ada kebaikan dan ada kejahatan. Itu sebagai tanda dan jawaban bahwa hidup ini tidak sempurna. Dan satu-satunya yang memiliki sifat kesempurnaan yang itu paling tertinggi yaitu hanyalah Allah. Itu ya. Nah, itu yang kita kaji tentang yang namanya problem kejahatan. Jadi teman-teman gak usah bingung kenapa kok galuh, kenapa kok diputus ceweknya kemudian nangis-nangis merasa dunia ini sudah selesai, dan kemudian itu mengkambing hitamkan Tuhan, menyalah-nyalahkan Tuhan. Tuhan kok tega sekali ya menjadikan saya ini galuh, menjadikan saya ini diputus sama ceweknya. Loh, itu kan kalau memakai kacamatanya filosof muslim itu untuk keadilanmu loh ya, itu untuk kebaikanmu. Nah, kalau itu untuk kebaikanmu, itu urusannya dengan keadilannya Tuhan. Mungkin teman-teman saat diputus ceweknya biar dirinya itu tambah dewasa, biar dirinya itu semakin berkembang. Tapi kalau itu dilihat dari kacamatanya manusia, ya kan? Kemudian manusia itu kan mendefinisikan dirinya itu galuh, dirinya itu sengsara. Loh, tapi kan di balik itu ada keadilan Tuhan. Iya kan? Mungkin dengan adanya itu teman-teman semakin giat belajarnya. Mungkin dengan adanya diputus itu mungkin teman itu semakin expert dalam kuliahnya. Kan bisa juga. Artinya kita tidak boleh langsung menyalahkan atau mengkeoskan antara kejahatan mungkin yang kita alami dengan keadilannya atau dengan kasih sayangnya Tuhan. Ya, kalau kita memakai Mu'tazilah, ya karena memang dunia maupun manusia sendiri itu wujudnya tidak sempurna. Kalau kita sempurna, yo sudah hidup kita selesai. Ngapain ada yang namanya surga dan neraka? Ya, kalau hidup ini sudah sempurna, itu kan surga dan neraka tidak ada gunanya. Kenapa kok Tuhan itu menciptakan surga dan neraka? Yo karena hidup di dunia ini tidak sempurna. Nanti siapa yang berbuat baik nanti ada balasannya.
nanti siapa yang itu berbuat jahat nanti ada balasannya. Ketika dunia ini tidak sempurna, maka itu antara surga dan neraka itu ada fungsinya, ada gunanya. Tapi kok di dunia ini kok sempurna sejak awal sampai akhir, ya surga dan neraka tidak ada fungsinya. Nah, itu nanti sebagai jawaban bahwa memang yang paling maha sempurna itu hanya Allah. Yang di luar Allah itu adalah sesuatu yang tidak sempurna. Maka wajar kalau di dalamnya itu ada keburukan dan ada kejelekan, karena sifatnya itu tidak sempurna. Sedangkan Tuhan sendiri yang maha sempurna, pasti sifat-sifat dan zat Allah itu pasti baik dan benar, ya. Nah, itu problemnya ada di situ. Walau demikian, Epikuros itu mempertanyakan lagi loh ya. Nah, coba ini dicek teman-teman. Coba dibaca itu. Apakah Tuhan mau mencegah kejahatan, tetapi tidak mau, maka ia tidak kuasa? Apakah dia mampu, tetapi tidak mau, berarti ia jahat? Kalau dia mau dan mampu, lalu dari mana datangnya kejahatan? Lalu apakah ia tidak mampu atau tidak mampu atau tidak kuasa, lalu mengapa dipanggil Tuhan? Ini dari Epikuros. Beliau mempertanyakan apakah Tuhan itu tidak mau menghapus adanya kejahatan yang ada di dunia ini. Iya kan? Kira-kira kalau Tuhan itu tidak mampu, ya, atau tidak mau, artinya Tuhan itu tidak maha kuasa. Karena hakikatnya Tuhan sendiri itu maha kuasa, sedangkan di dunia ini ada kejahatan, ya. Dan sedangkan sampai hari ini itu masih ada kejahatan. Artinya apa? Tuhan itu tidak kuasa. Kalau Tuhan itu mampu tapi kok dia tidak mau, berarti Tuhan itu jahat. Kenapa kok jahat? Loh, Tuhan itu membiarkan kejahatan yang itu menyakiti manusia. Sedangkan Tuhan itu dia mengetahui adanya kejahatan yang dirasakan oleh manusia, dan sedangkan Tuhan itu pun hakikatnya mampu untuk menghilangkan kejahatan itu. Tapi pada faktanya kejahatan itu masih ada. Artinya apa? Kalau Tuhan itu kuasa tapi kok dia tidak mau, artinya Tuhan itu jahat. Ya, tapi kalau Tuhan itu mau dan mampu, lalu dari mana datangnya kejahatan? Ya, lalu apakah ia tidak mampu atau tidak mampu atau tidak kuasa? Lalu mengapa dipanggil Tuhan? Ya, jadi kalau Tuhan itu maha kuasa atau dia punya kekuasaan tapi kok tidak mau menghapus adanya kejahatan, artinya kok mau-maunya manusia memanggil Tuhan sebagai Tuhan pencipta. Itu menurut Epikuros tidak logis. Itu yang dipertanyakan oleh Epikuros. Nah, masalah yang namanya kejahatan yang kita bahas di awal tadi itu sebenarnya adalah masalah perspektif, cara pandang, baik itu kaum, baik itu manusia. Ya, kenapa kok ada yang namanya kejahatan, kemudian kok manusia menghubungkan dengan kekuasaan dan sifat-sifatnya Tuhan? Ya, itu bagi orang ateisme, dia mengatakan bicara perihal apapun tentang Tuhan, jawabannya orang ateis simple, everything is meaningless. Jadi semuanya itu omong kosong, semuanya itu meaningless. Jadi kok kita sejak awal mempertanyakan Tuhan yang esa, ya, Tuhan yang maha baik, kemudian ada kontradiksi, adanya kejahatan yang ada di alam semesta ini, ya. Orang ateis ini simple, everything is meaningless, semuanya itu omong kosong. Jadi percuma kita membahas masalah Tuhan, baik itu masalah keesaan, baik itu masalah kejahatan, itu enggak ada gunanya, itu omong kosong. Karena memang orang ateis ini kan sejak awal sudah tidak meyakini adanya Tuhan, iya kan? Karena sudah tidak meyakini adanya Tuhan, yo bagaimanapun ketika ada orang yang itu mengatakan Tuhan demikian, kemudian ada fakta demikian, yo mereka tetap
itu dianggap sebagai omong kosong karena sejak awal sudah tidak mengimani atau tidak meyakini adanya Tuhan. Jadi kok teman-teman itu mengatakan ada surga dan ada neraka, itu omong kosong. Percuma membahas itu. Karena apa? Karena itu sesuatu yang itu tidak bisa dijangkau oleh manusia, dan setiap manusia itu punya perspektif tentang hal itu, ya. Makanya orang ateis ini kan mendeklarasikan kita hidup hari ini saja, hidup yang baik, kita hidup yang benar, kita fokus di sini saja, ya. Percuma kita membahas eskatologis, masalah yang goib, masalah yang metafisika, ya. Pada akhirnya apa? Semuanya itu kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi percuma membahas apapun perihal kebaikan Tuhan, ya, tentang kejahatan yang itu dihubungkan dengan esensi Tuhan, itu adalah omong kosong. Itu orang ateisme. Sedangkan orang monoteis bahwa Tuhan itu hanya satu dan Dia adalah sebagai sumber kebaikan. Itu kan sebagaimana kita, ya, walaupun ada banyak kejahatan, walaupun kita mengalami kegalauan, mengalami penindasan, tetap kan kita meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu dan Tuhan itu sebagai sumber kebaikan. Itu kan lebih mudah yang mulanya kita itu menderita. Ketika kita mengimani adanya Tuhan yang itu sebagai sumber kebaikan, kita kan penderitaan yang kita alami itu kan bisa sebagai obat. Kita bisa menggantungkan Tuhan, ya. Kita bisa menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Karena orang monoteisme ini, ya, bagaimanapun Tuhan itu satu, dan Tuhan yang satu ini sebagai sumber kebaikan, keindahan dan lain sebagainya. Yuk dibantah bagaimanapun, walaupun itu yang membantah orang ateis atau orang politeis, tetap orang monoteis ini meyakini Tuhan itu tetap satu yang Maha Esa. Berbeda dengan orang politeisme, mereka itu meyakini ada eksistensi Tuhan yang banyak, ya. Makanya saya di situ itu saya tulis yang namanya itu dewa. Jadi kalau teman-teman itu mengkaji cara berpikirnya orang Yunani dulu, ya, itu kan meyakini ada Tuhan penguasa laut, Tuhan penguasa langit, Tuhan penguasa bawah dunia dan lain sebagainya. Itu kan ada kepercayaan wujud Tuhan yang banyak, ya. Kalau kita kok hari ini meyakini adanya sesuatu kekuatan yang itu di luar kekuatannya Tuhan, ya, artinya cara keimanan kita itu sifatnya masih politeisme, ya. Kita mencari sandaran di hutan, kita mencari kekuatan yang itu di pinggir laut dan lain sebagainya. Itu tidak ada bedanya dengan para dewa-dewa yang itu ada di Yunani saat itu. Jadi meyakini ada banyak wujud yang itu disebut Tuhan, ya. Sedangkan orang dualisme ini, ya, bahwa ada dua yang absolut, yaitu apa? Tuhan yang baik dan Tuhan yang jahat. Jadi kalau kita mungkin orang monoteis, ya, ketika kita mendapati adanya problem esensi ketuhanan yang Maha Esa dan lain sebagainya, kemudian ada problem kejahatan, itu ketika dijawab dengan gaya monoteis itu kan bingung, ya. Karena apa? Orang monoteis ini kan sumber kebaikan itu kan dari Tuhan, tapi ketika ada kejahatan, kalau itu ditarik ke Tuhan, itu kan rasanya tidak bisa diterima, iya kan? Tapi bagi orang dualisme itu meyakini ada dua yang absolut, yaitu apa? Tuhan yang baik dan Tuhan yang jahat. Jadi apa? Kalau ada kejahatan yang ada di dunia ini, ada keburukan, ada bencana dan lain sebagainya, itu bukan ulahnya atau bukan kehendaknya Tuhan yang baik, melainkan itu kehendaknya Tuhan yang jahat, ya. Tapi nanti ketika manusia punya kebahagiaan, manusia punya anugerah misalkan dan lain sebagainya, itu adalah kehendak dari Tuhan yang baik.
Jadi untuk menjawab kontradiksi awal tadi, kenapa Tuhan yang demikian, ada kejahatan yang demikian, itu akan mudah ketika dijawab dengan yang namanya kaum dualisme. Jadi kenapa ada kejahatan? Ya memang ada Tuhan yang jahat. Kenapa kok ada kebaikan? Ya karena ada Tuhan yang maha baik. Itu kan enak kalau menjawabnya dengan dualisme. Tapi kalau menjawabnya dengan monoteisme, itu kan ketika kejahatan ditarik sumbernya ke Tuhan, itu kan kita merasa keberatan. Nah, ada juga yang namanya pluralisme, bahwa kebaikan dan kejahatan itu plural, itu jamak. Jadi kejahatan hari ini mungkin akan berbeda dengan kejahatan yang itu 10 tahun yang akan datang. Contoh teman-teman, dulu saat kita SD, kita kan melihat bahwa kejahatan yang tertinggi itu kan ketika kita mungkin kehilangan sesuatu yang berharga. Mungkin HP, mungkin PlayStation, PS, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita itu sudah kuliah, ternyata kejahatan kehilangan yang dulu kita alami saat SD ternyata itu tidak seberapa dengan kejahatan ketika kita mengalami sulitnya mendapatkan ACC dari dosen. Artinya apa? Kejahatan itu plural dan sifatnya itu banyak. Ya, mungkin kejahatan yang ada di Jawa itu berbeda dengan kejahatan yang ada di luar Jawa. Mungkin kejahatan yang saya alami, entah itu penderitaan yang saya alami, mungkin pun juga sangat berbeda dengan orang lain. Karena apa? Karena sifatnya itu plural. Ada juga yang terakhir itu bahwa kebaikan dan kejahatan itu relatif. Nah, jadi kamu kenapa kok kenapa berbuat baik? Ya, itu kalau disuruh menilai orang itu kan jawabannya macam-macam. Ya, kamu baik itu karena demikian. Nanti ketika ketika orang lain itu melihat, nanti jawabannya kan berbeda-beda lagi. Artinya apa? Satu kebaikan itu sifatnya itu relatif, tergantung siapa yang membacanya, tergantung siapa itu yang menafsirkannya. Mungkin satu orang menafsirkan bahwa si cewek itu cantik, bahwa tidak ada yang jauh lebih cantik darinya, tapi orang lain mengatakan cewek itu biasa-biasa aja. Itu yang disebut relatif, tergantung bagaimana cara kita menghayati, tergantung bagaimana kita itu memaknai sesuatu yang ada di luar diri kita. Contoh kecil, misalkan teman-teman yang mungkin basisnya itu ekonomi, ya, dengan teman-teman yang basisnya itu agamawan, ketika mungkin berjalan di sawah, mungkin melihat sawah yang ditangkap itu sama, yaitu sawah. Tapi orang mahasiswa ekonomi ini, dia melihat bahwa sawah ini sebagai lahan untuk bisnis. Tapi bagi mahasiswa FAI, dia melihat sawah ini adalah sebagai bukti Tuhan itu yang Maha Esa. Itu kan sifatnya relatif. Tapi walaupun yang dilihat itu sama-sama sawah, tapi cara untuk memaknai manusia itu kan berbeda-beda. Sebagaimana dengan kebaikan dan kejahatan. Jadi kejahatan yang ada, diskriminasi yang ada itu kan juga sifatnya relatif. Mungkin orang tua itu memarahi anaknya, ya, anaknya yang SD dimarahi tapi anaknya yang kuliah itu dinasehati. Itu kan relatif juga, bisa menempatkan sesuatu yang itu sesuai dengan porsinya. Nah, adanya kebaikan yang itu seperti apa dan kejahatan itu seperti apa, itu tergantung bagaimana cara manusia itu membacanya. Sedangkan manusia itu berbeda-beda ketika menafsirkan adanya kebaikan dan kejahatan. Jadi kok kenapa ada problem teodisi? Yaitu mungkin pada wilayah relatif ini, ya. Mungkin bagi orang monoteis, dia dengan tegas bahwa Tuhan itu sumber kebaikan, selesai. Tapi bagi orang politeisme, ya,
bahwa ada kepercayaan yang itu Tuhan yang eksistensinya itu banyak. Nanti dualisme, ada Tuhan baik dan ada Tuhan yang jawab, ada Tuhan yang jahat. Loh, itu semuanya sifatnya kan relatif. Bagaimana, tergantung bagaimana subjeknya itu membaca. Iya kan? Nah, jadi masalah teodisi itu sebenarnya itu adalah masalah perspektif, masalah bagaimana subjeknya itu membacanya. Lalu apa itu kejahatan? Ya, sejak awal kan kita membahas kejahatan, problem kejahatan dan lain sebagainya. Lalu menjadi pertanyaan, kejahatan itu esensi atau eksistensi, atau kejahatan itu realisme atau relatif atau non eksistensial? Coba kita lihat ya. Bagi orang ateis atau politeis dan dualisme itu meyakini bahwa kejahatan itu punya esensi. Tidak hanya kejahatan, kebaikan dan kejahatan itu punya esensi. Iya kan? Coba teman-teman dicek ya. Hakikatnya manusia itu baik atau buruk. Itu kan sampai hari ini kan masih menjadi perdebatan juga. Ada yang mengatakan hakikatnya manusia itu jelek. Itu atas dasar karena ada banyak kejahatan yang itu ada di atas bumi. Banyak peperangan, banyak kezoliman. Sampai dia menarik bahwa watak asli atau yang kita ambil dari bahasa esensi dari orang ateis ini, bahwa esensi dasarnya manusia itu adalah jahat. Karena ada banyak kejahatan yang itu dilakukan oleh manusia di atas dunia ini. Tapi nanti nilai kejahatan itu tidak pernah ada jika ia tidak termanifestasikan secara eksistensial. Jadi teman-teman, walaupun punya gagasan tentang kejahatan, tapi kok itu tidak eksistensial atau tidak keluar dari dirinya, itu tidak bisa dinamakan kejahatan. Kejahatan itu bisa dikatakan jahat ketika manusia itu punya perilaku jahat. Jadi eksistensi itu membantah esensi yang pertama tadi, mengatakan kejahatan itu ada esensi yang ada di dalam diri manusia. Dan orang eksistensialisme itu tidak setuju. Kejahatan tidak bisa dinamakan jahat ketika manusianya itu tidak berbuat jahat. Jadi misalkan teman-teman kok mengaku dirinya itu rajin, tapi kok secara eksistensial, secara faktual itu tidak terlihat rajin, ya dirinya tidak bisa dibilang sebagai seorang rajin. Tapi kok teman-teman setiap hari membaca buku, setiap hari pergi kuliah, setiap hari itu pergi ke majelis, itu secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa manusianya itu manusia yang rajin. Kenapa kok demikian? Karena sifat kerajinannya itu keluar di dalam dirinya, sehingga itu kelihatan oleh orang lain dan sifatnya itu faktual. Tapi kok kejahatan itu secara esensial itu belum bisa dikatakan kejahatan. Karena apa? Karena belum keluar pada diri manusia. Jadi teman-teman ya, kok mengaku orang pinter, kok mengaku orang baik, tapi kok hidupnya tidak pernah berbuat baik, ya hakikatnya dirinya itu bukan orang baik. Jadi nilai jahat dan baik ketika itu apa? Ketika itu sifatnya nampak dan empiris, atau keluar diri pada dirinya manusia, itu yang sifatnya itu eksistensial. Itu bagi kaum ateis, politeis maupun dualisme. Jadi berbeda dengan Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu kan punya gagasan yang namanya wajibul wujud ya, yang sifatnya itu esensial. Sedangkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang itu sudah diciptakan oleh Tuhan, sifatnya itu mungkinul wujud. Artinya apa?
hanya Tuhan yang itu bisa disebut sebagai wajibul wujud. Kenapa kok wajibul wujud? Karena Tuhan itu harus ada. Kenapa kok Tuhan itu harus ada? Karena alam semesta ini ada. Ini sebagai bukti bahwa Allah itu benar-benar ada dan itu sebagai sumber kebaikan. Sedangkan sesuatu yang itu di luar Tuhan itu sifatnya mungkin. Kalau itu mungkin artinya ada dan tidak, keberadaannya tergantung dengan Allah. Allah itu bisa menjadikan alam semesta ini ada, itu bisa. Dan Allah itu bisa juga meniadakan alam semesta ini pun juga Allah bisa. Itu tergantung oleh Allah. Artinya apa? Alam semesta dan segala isinya termasuk manusia sifatnya itu mungkinul wujud. Adanya kita itu pinjaman dari Allah atau tergantung Allah. Kalau Allah itu tidak merindui kita itu ada, yo kita tidak ada. Tapi kok hari ini kita ada karena Allah itu merindui bahwa kita itu dijadikan Allah itu menjadi ada. Tapi keberadaan saya yang sebagai manusia itu sifatnya mungkinul wujud. Adaku ini adalah karena adanya Tuhan, karena itu kehendaknya Tuhan. Mungkin besok saya dicabut oleh Tuhan, itu bisa juga karena itu adalah kehendaknya Tuhan. Jadi kalau itu ada wajibul wujud atau wujud yang asli ya, dan ada mungkinul wujud yang sifatnya wujudnya itu mungkin, artinya kita sebagai manusia itu nggak boleh sombong. Nah, sebagaimana kejahatan yang ada di dunia ini ya, kenapa kok ada kejahatan? Karena dunia ini sifatnya mungkinul wujud ya, artinya apa? Dunia ini bisa ada dan bisa tidak. Kejahatan pun juga sama, bisa ada dan bisa tidak. Kebaikan pun juga sama, bisa ada dan bisa tidak. Karena hakikatnya alam semesta ini mungkinul wujud. Berbeda dengan Tuhan yang itu esensinya adalah wajibul wujud, yang itu sebagai sumber kebaikan dan itu tidak bisa dibantah. Itu dari Ibnu Sina. Sedangkan Mutahari dia itu mengatakan ini sebagai jawaban karena kita sibuk chaos antara Tuhan dan kejahatan. Beliau mengatakan adalah kekeliruan jika membayangkan bahwa kejahatan memiliki barisan tertentu dan esensinya bersifat baik sejati tanpa sedikit pun kejahatan di dalamnya. Dan sebaliknya, yang benar adalah kebaikan dan kejahatan itu merupakan dua hal yang menyatu tanpa dipisah-pisahkan. Jadi kalau ada kejahatan itu bukan kejahatan yang sejati, ya kan? Kenapa kok demikian? Ya mungkin dunia ini kan nggak sejati. Ya, kalau ada kejahatan pasti ada kebaikan di dalamnya. Sebagaimanapun dengan kebaikan, pasti di dalamnya ada kejahatan. Itu yang disebut oleh Mutahari bahwa itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi antara baik dan buruk itu adalah sebagaimana dua hal yang itu tidak bisa terpisah. Kita sebagai manusia kan tidak 100% benar. Pasti ada dua hal, tiga hal dalam kehidupan kita. Kita akan melakukan keburukan. Tapi di sisi lain kita pun juga melakukan kebaikan. Itu artinya apa? Tidak ada yang namanya kebaikan sejati, itu tidak ada. Yang di dalamnya itu tidak ada keburukan. Nah, kalau ini nanti ditarik pada gagasan yang tadi bahwa yang baik sejati itu hanyalah Allah, yang katanya Ibnu Sina itu apa? Sebagai sumber kebaikan yang punya esensi wajibul wujud bizatihi. Tapi bagi tatanan alam semesta tidak mungkin ada yang namanya kejahatan sejati, itu tidak mungkin. Coba cek ya teman-teman, kenapa kok teman-teman itu galau? Pasti ada hikmah kebaikan di dalamnya. Mungkin teman-teman itu belum tahu, nanti mungkin 1 bulan ke depan baru menyadari kenapa kok kemarin saya galau, ternyata ada hikmahnya. Kita kan sering mendapati peristiwa yang kayak demikian ya.
kayak demikian itu. Kenapa kok saya kuliah di Semarang? Kenapa kok enggak di Jogja? Ternyata belakangan nanti kita baru menemukan jawaban, ternyata ada banyak hikmah ketika kita itu di Semarang. Kan demikian. Ya, mungkin teman-teman merasa bahwa ketika ditinggal ceweknya merasa galau dan lain sebagainya, itu kan keburukan. Tapi nanti setengah tahun baru menyadari ternyata ada banyak hikmah loh ketika saya itu berpisah dengan cewek saya. Loh, itu kan kata Mutahari bahwa memang tidak ada yang namanya kebaikan sejati, itu enggak ada. Pasti di dalamnya pun ada kejahatan. Sebagaimanapun kejahatan itu pun juga tidak ada yang sejati. Di dalamnya pasti ada kebaikan. Kayak teman-teman tadi ditinggal ceweknya, kemudian mendeklarasikan pengen bunuh diri dan lain sebagainya, tapi enggak jadi. Tapi belakangan baru menyadari bahwa ternyata ada banyak hikmah ketika dirinya itu berpisah dengan ceweknya. Nah, jadi kejahatan itu bisa esensi, bisa eksistensi, dan bisa non-eksistensial. Kalau bagi Ibnu Sina, kejahatan itu adalah sifatnya non-eksistensial. Karena kejahatan itu bisa ada dan bisa tidak ada, itu tergantung Allah. Tapi bagi Mutahari, ya, kejahatan itu dualisme. Kalau kita memakai kacamata tadi, atau dua hal yang itu menyatu di dalam satu yang itu tidak bisa dipisahkan. Pasti ada kebaikan, di dalamnya pasti ada kejahatan. Nah, itu ya. Baru kita masuk ke pandangan para filosof. Pertama, David Hume ini dia mengasumsikan bahwa ada loh kontradiksi antara kejahatan dan sifat-sifat Tuhan. Ini kan sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, ya kan? Sifat-sifat Tuhan itu maha baik, maha indah, dan lain sebagainya. Tapi itu kontradiksi dengan adanya kejahatan, keburukan yang ada di alam semesta ini. Nanti David Hume ini menawarkan, ayo sekarang buang saja sifat-sifat Tuhan. Kenapa kok kita disuruh membuang? Karena kontradiksi dengan sifatnya Tuhan. Jadi kejahatan itu tabrakan dengan esensi ketuhanan yang itu yang maha baik, yang maha indah. Berarti apa? Ia tidak layak menjadi Tuhan. Simple. Jadi David Hume ini, daripada kita sibuk membahas adanya Tuhan dan itu kontradiksi dengan kejahatan yang ada di alam semesta ini, mendingan kita menjadi ateis aja. Jadi itu kan simple. Tapi berbeda dengan Thomas Aquinas. Jadi ada perbedaan. Apa itu perbedaannya? Yaitu tentang human version and the good version. Yaitu apa? Ada perbedaan versinya manusia dengan versinya Tuhan. Sedangkan hari ini apa-apa, baik itu kebaikan dan kejahatan, itu semuanya adalah versinya manusia. Sedangkan manusia sendiri itu tidak tahu versinya Tuhan itu seperti apa. Kebaikannya Tuhan yang asli Tuhan sendiri, manusia kan itu nggak tahu. Ya, hari ini kan kita sibuk Tuhan itu maha baik. Tapi Tuhan yang maha baik, versinya Tuhan sendiri itu bagaimana, manusia itu nggak tahu. Tapi belakangan, bahkan hari ini, manusia membaca apapun, baik itu Tuhan sendiri, baik itu alam semesta, semuanya itu dibaca sesuai versinya manusia. Nah, itu yang dipermasalahkan oleh Thomas Aquinas. Kalau itu semuanya dibaca versinya manusia, ya otomatis itu berbeda dengan versinya Tuhan. Artinya apa? Adanya kejahatan itu mungkin itu bisa dikatakan jahat karena itu dibaca dengan akal pikiran manusia. Tapi kok mungkin itu versinya Tuhan? Mungkin kejahatan yang ada di dunia ini mungkin untuk kebaikan manusia, itu bisa juga. Nah, jadi problem besarnya itu ada perbedaan versi manusia
versi Tuhan, terutama tentang kejahatan dan kebaikan. Coba teman-teman, ketika Tuhan itu mewajibkan untuk berpuasa kepada manusia, itu kalau dibaca sesuai dengan nalarnya manusia, itu kan nggak nyambung. Iya kan? Siang-siang panas-panas, enake kan ngombe es, enake kan minum-minuman yang seger. Kok Tuhan tega-teganya itu mewajibkan orang yang beriman untuk berpuasa? Itu kalau dibaca dengan versinya manusia, itu kan dianggap itu sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau itu dibaca dengan versinya Tuhan, yang namanya puasa ini untuk kebaikan manusia, biar manusianya sehat, biar manusianya tidak rakus, biar manusianya itu mentalnya tambah kuat. Itu kan versinya Tuhan. Ya, jadi ada banyak di dalam ranah agama itu kalau dibaca dengan versinya manusia, pasti nanti yang terjadi apa? Kita menganggapnya Tuhan itu tidak maha adil. Ya, karena ada perbedaan antara versi manusia dengan versinya Tuhan. Nah, problemnya bagi Thomas Aquinas itu, problemnya apa? Sekarang apa-apa itu dibaca sesuai dengan versinya manusia, otomatis itu kontradiksi dengan versinya Tuhan. Sedangkan manusia sendiri itu tidak tahu versinya Tuhan yang ideal itu seperti apa, manusia itu nggak tahu. Ya kan? Nah, itu kan tambah bingung lagi kan. Kalau Agustinus ini agak simpel, tapi nanti belakangan itu pun juga kontradiksi juga. Jadi kenapa kok ada kejahatan? Sedangkan Tuhan itu maha sempurna, Dia maha baik dan lain sebagainya. Bagi Agustinus, kejahatan ada ketika ada yang namanya deviation atau penyimpangan yang itu dilakukan oleh manusia. Ya, jadi kalau ada kejahatan itu jangan salahkan Tuhan. Tapi coba dicek, mungkin kehidupan manusianya itu menyimpang dari fitrah kemanusiaannya. Ya, kenapa kok ada pembunuhan? Kenapa ada kezoliman? Itu sebenarnya kan menyimpang dari fitrahnya manusia. Iya kan? Fitrahnya manusia apa? Ketika dia melakukan diskriminasi kepada orang lain, itu kan rasanya tidak enak. Nah, rasa yang tidak enak ini itu artinya apa? Itu menyimpang dari fitrah kita yang itu sebagai manusia. Nah, ketika ada yang namanya kejahatan, itu adalah perilakunya manusia yang itu menyimpang. Jadi jangan semena-mena langsung menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak mau menghapus kejahatan, Tuhan tidak maha adil, yang hakikatnya Tuhan itu kuasa, kenapa kok tega dengan manusia? Itu salahnya manusia sendiri yang dirinya atau hidupnya itu menyimpang dari fitrahnya. Ya, jadi jangan ditarik pada wilayah Tuhan atau sifat-sifat Tuhan, tapi ceklah dulu kenapa ada kejahatan, kenapa ada keburukan. Ya, contoh kecil teman-teman, kita ya kadang kalau kita tiap hari itu males, ya, itu kan sifat males yang tiap hari kita lakukan, itu kalau menjadi sifat yang asli kita, itu kan akhirnya melahirkan kejahatan. Ya kan? Artinya apa? Males ini adalah sesuatu yang itu tidak baik untuk manusia. Tapi kok kita tiap hari males, itu kan nanti lama-lama melahirkan yang namanya kejahatan. Itu yang disebut penyimpangan manusia yang itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Tapi ya, adanya anggapan Agustinus ini nanti dibantah oleh para filosof. Ya, walaupun demikian, walaupun manusia itu menyimpang dari fitrah kemanusiaannya, kemudian lahir yang namanya kejahatan, bukankah Tuhan itu mengetahui adanya kejahatan itu?
Bukankah Tuhan itu mengetahui bahwa manusia itu telah menyimpang, manusia telah zolim, manusia telah berbuat diskriminasi dan lain sebagainya? Bukankah Tuhan itu mengetahui itu semua? Kalau Tuhan itu mengetahui itu semua, kenapa kok Tuhan tidak mau membantunya? Kenapa Tuhan itu masih tetap membiarkan adanya kejahatan yang itu dilakukan oleh manusia? Nah, artinya konsepnya Agustinus itu tidak membuahkan hasil. Karena apa? Dibantah oleh filosof sebelumnya. Ya, walaupun dengan alasan manusia itu menyimpang dan lain sebagainya, dan jangan menyalahkan hakikat ketuhanan yang itu maha sempurna, kemudian manusia berbuat jahat karena menyimpang. Tuhan kan juga mengetahui itu, ya kan? Dan Tuhan itu maha kuasa untuk menghilangkan kejahatan itu, tapi kok masih ada penyimpangan? Artinya Tuhan itu tidak mau menghapus adanya kejahatan itu. Itu Agustinus. Nah, kalau Leibniz, dia mengatakan bahwa Tuhan itu tetap maha bijaksana dan maha baik. Tapi kenapa ada yang namanya kejahatan? Bahwa dunia ini tidak boleh sempurna. Dan satu-satunya yang sempurna itu adalah Tuhan. Ya kan? Itu kan seperti halnya pendapatnya Mu'tazilah dengan orang Syiah tadi. Jadi yang boleh sempurna itu hanya Allah, dan dunia ini nggak boleh sempurna. Kalau dunia ini sempurna, artinya ada dua kesempurnaan, dan itu nggak boleh dan itu nggak mungkin. Jadi apa? Setiap kejahatan yang terjadi dan dialami pasti ada sebab dan alasannya. Ini sebagai jawaban Leibniz ketika tadi banyak membahas tentang kejahatan dan lain sebagainya. Leibniz ini punya alternatif. Adanya banyak kejahatan yang dialami manusia, itu pasti ada sebab dan alasannya. Nanti pada kesimpulannya bahwa ternyata semuanya itu baik. Ya, kayak tadi saya menyimpulkan kenapa kok teman-teman itu tidak lulus kuliah. Ya mungkin dengan adanya tidak lulus ini, mungkin teman-teman belajarnya itu tambah giat, mungkin teman-teman belajarnya itu tambah expert. Artinya apa? Artinya teman-teman ini tambah dewasa, tambah pinter, ya, tambah berkarakter, walaupun tidak lulus. Artinya apa? Di balik adanya berbagai macam kejahatan yang dialami manusia, itu pasti ada alasan dan hikmahnya. Tapi nanti kalau kita itu bisa membaca itu dan kita tidak fokus pada kejahatan, tapi kita mampu membaca di balik adanya kejahatan ini karena ada sebab dan alasannya, nanti kita akan membaca bahwa ternyata semuanya itu baik. Itu Leibniz, karena Leibniz ini seorang agamawan atau seorang pendeta. Jadi pandangannya itu agak dogmatik, itu untuk untuk mencegah pandangan-pandangan yang tadi diskriminatif dengan adanya Tuhan, ya kan? Kemudian Leibniz ini menarik, nggak apa-apa adanya kejahatan, ya, tapi jangan salah, di balik kejahatan itu pasti ada alasannya kenapa kok Tuhan itu membuat kejahatan. Tapi nanti kalau manusia itu mampu berpikir dengan luas, sampai akhirnya pada kesimpulan bahwa semuanya itu adalah kebaikan, yang itu nanti hakikatnya untuk manusia. Jadi teman-teman nggak boleh skeptis dengan adanya kontradiksi, kemudian ada kejahatan, kezaliman dan lain sebagainya. Coba dicek, kenapa kok ada manusia jahat? Pasti ada alasannya, pasti nanti dibalik itu ada hikmahnya dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang namanya teori deisme. Jadi aliran ini mengatakan bahwa Tuhan itu yang maha sempurna dan dia telah menciptakan alam semesta dan sekaligus membuat yang namanya hukum kausalitas
biar alam semesta ini berjalan. Artinya gambarannya kalau di deisme itu Tuhan itu menciptakan seperti halnya menciptakan jam. Jam itu ketika sudah diciptakan oleh Tuhan dan segala sistemnya yang ada di dalam jam itu, kemudian jam ini kan berputar sesuai dengan sistemnya, ya kan? Artinya Tuhan itu tidak ikut campur. Alam semesta pun juga demikian. Alam ini berjalan dari kecil mulai besar dan lain sebagainya. Dan kenapa ada siang dan malam? Itu karena ada hukum kausalitasnya. Ya, dan itu dibuat oleh Tuhan. Kalau itu sudah ada hukum kausalitasnya, Allah itu tidak ikut campur dengan hukum yang itu sudah dibuat oleh Allah. Nah, sedangkan di alam dunia ini ada kebaikan dan ada kejahatan. Ya, dan kejahatan ini lahir ketika itu kontradiksi antara manusia yang itu tidak sejalan dengan hukum kausalitas. Tapi kenapa kok masih ada kejahatan? Kalau tadi kita mempertanyakan kenapa Allah itu tidak mau menghapus adanya kejahatan, atau Allah itu membiarkan manusia jahat, karena ada hukum kausalitas. Kalau Allah itu menghapus seluruh kejahatan, artinya Allah itu telah mengkhianati hukum yang itu sudah dibuat oleh Allah. Jadi kalau dalam pandangan deisme ini, Allah itu yang maha kuasa, itu terbatasi dengan hukum yang itu dibuat oleh dirinya Tuhan. Jadi Tuhan itu ingin menghapus adanya diskriminasi dan kejahatan yang ada di dunia ini, itu Allah itu bisa. Tapi Allah sejak awal itu sudah membuat hukum kausalitas. Kalau Allah itu mengingkari adanya hukum kausalitas itu, artinya Allah itu mengkhianati hukum yang itu dibuatnya sendiri. Ya. Jadi apa? Jadi adanya baik dan jahat itu karena sudah ada hukum kausalitas, dan ketika manusia itu tidak sesuai dengan hukum kausalitas ini, lahirlah yang namanya kejahatan. Makanya teman-teman kalau mau pinter, yo belajar. Kalau mau pingin lulus, yo rajinlah kuliah. Itu kan rumus besarnya kan demikian. Tapi kok teman-teman pengen lulus tapi kok nggak mau rajin, yo nggak bakal lulus-lulus. Nah, kejahatan itu lahir ketika manusia itu keluar dari hukum kausalitas. Ya, kemudian kan manusia mempertanyakan, bukankah Allah itu sayang sama kita? Allah itu sayang, tapi hanya saja Allah itu ingin menghapus kejahatan itu. Allah itu tidak mau mengkhianati hukum yang itu sudah dibuatnya. Jadi itu teologi deisme itu ya. Nah, ada teodisi Irenaeus, ini lewati saja. Kita langsung ke meaning of justice. Kita kan sejak awal sudah membahas kejahatan, keadilan Tuhan, dan lain sebagainya. Simpelnya begini, adil itu sesuatu yang seimbang dan harmonis. Ya, kalau hidup kita itu pingin harmoni, yo kita harus seimbang. Hidup seimbang itu apa? Hidup yang pas, yang sesuai dengan porsi dan proporsionalnya. Kalau kita menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa itu hidup yang seimbang. Kalau kita sadar menjadi mahasiswa, tapi kok gaya hidup kita kayak orang politikus, itu menjadikan saya yang mahasiswa itu menjadikan hidup saya itu tidak seimbang. Makanya harus sesuai dengan porsi kita. Baru baru itu adil. Yang kedua itu equality, persamaan. Ya. Dan adil yang itu bisa dikatakan persamaan itu mengingkari adanya pembedaan apapun. Jadi kita kan sama-sama manusia, ya kan? Tapi kita hari ini kan tertipu dan terhalangi oleh topeng-topeng yang itu dipakai oleh manusia.
Ya kan, ada topeng dogma, ada topeng ini dan lain sebagainya. Nah, adanya topeng ini yang itu menjadikan manusia sulit bahwa kita itu sama loh, yaitu kita itu manusia. Karena sejak awal manusia memakai label-label dan lain sebagainya, akhirnya manusia itu berbeda. Tapi kalau kita mampu membaca, saya manusia, kamu manusia, kalian semua manusia, hakikatnya kita itu sama. Itu yang disebut adil. Dan adil itu memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Kalau ada orang yang butuh bantuan, kita bisa dikatakan adil ketika kita itu membantunya. Kalau ada orang yang itu butuh pertolongan, kita bisa dikatakan adil ketika kita itu mau menolongnya. Tapi kok kita tidak mau menolongnya, artinya kita itu zolim. Karena apa? Karena kita tidak memberikan hak kepada orang yang itu berhak untuk menerima pertolongan dari kita. Yang terakhir apa? Adil itu bisa dikatakan ketika kita memelihara hak atas berlanjutnya suatu eksistensi. Bahasanya kok agak tinggi ya. Artinya apa? Artinya kita itu mampu memelihara baik diri kita maupun orang lain untuk apa? Untuk berlanjutnya hidupnya. Ya. Jadi kalau ada teman kita mau kuliah, kita kok mengusiknya, kita kok mengganggunya, artinya kita tidak adil, kita tidak bisa memelihara. Kayak diri kita pengen berkembang, pengen maju, kok diri kita males, artinya kita tidak mampu memelihara diri kita. Yo akhirnya kita tidak menjadi orang baik. Ya. Karena kita tidak menjadi orang baik, karena sejak awal kita tidak mampu memelihara hak kita yang itu punya hak untuk hidup selanjutnya. Nah, jadi adil itu seimbang dan adil itu equality. Dan apa? Adil itu ketika orang mampu memelihara hak-hak individu dan mampu memberikan hak kepada orang lain yang itu berhak menerimanya. Yang terakhir itu apa? Adil itu ketika memelihara hak atas berlanjutnya suatu eksistensi. Nah, adil ini coba ditarik. Ya, tadi kan bicara tentang kejahatan. Lalu antara kejahatan dan Tuhan itu hubungannya dengan apa? Hubungannya bagaimana? Ya kan? Ada kejahatan dan Allah itu punya esensi keadilan. Ya, dan sedangkan alam semesta ini ada kejahatan. Nah, itu hubungannya bagaimana? Coba dicek ya. Adanya gejala kebaikan, ya. Itu lebih banyak daripada keburukan. Jadi kok teman-teman coba dicek, kenapa kok ada kejahatan di dunia ini? Itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan kebaikan yang ada di dunia ini. Ya kan? Nah, kenapa kok kita sibuk membahas kejahatan? Karena kita fokusnya pada kejahatan. Tapi kok kita fokusnya pada kebaikan, nanti kita akan ketemu bahwa ada banyak kebaikan dan kejahatan itu sangat kecil. Itu walaupun ada kejahatan itu tidak bertentangan dengan hikmah ilahiyah. Walaupun ada kejahatan dan lain sebagainya, itu tidak ada hubungannya dengan keadilannya Tuhan, dan itu pasti ada hikmah ilahiyahnya. Kenapa kok kita itu bodoh? Biar kita itu mau belajar, biar kita itu sadar bahwa saya itu bodoh, kemudian saya mau belajar, akhirnya kita menjadi orang pinter. Artinya apa? Di balik ada kegelapan dan kejahatan, itu ada hikmah, ada keadilan Tuhan. Yang kedua apa? Adanya kejahatan dan musibah seperti tsunami, tanah longsor, ya, adanya gempa bumi, yang mungkin kita membaca itu adalah takdirnya Tuhan. Tapi di sisi lain, loh, dengan adanya tsunami dan lain sebagainya, itu nanti akan melahirkan ilmu pengetahuan baru. Itu akan melahirkan penemuan-penemuan baru.
Jadi manusia menemukan objek adanya bencana ini dan ini, akhirnya manusia itu menelitinya. Kenapa kok buminya itu bergeser? Kenapa kok buminya itu rusak dan lain sebagainya? Akhirnya apa? Akhirnya pengetahuan itu semakin berkembang dan penemuan-penemuan baru itu lahir. Itulah yang dimaksud hikmah adanya musibah yang mungkin hari ini kita anggap sebagai kejahatan. Yang terakhir apa? Yang terakhir itu mengatakan siksa Allah itu bersifat abadi. Ya, jadi walaupun ada kejahatan di dunia ini, ingat-ingat loh ya, ada pertanggungjawaban. Setiap yang kita lakukan pasti ada tanggung jawab kita di hadapannya Allah, yang itu siksanya Allah itu abadi. Nah, jadi apa? Di dunia ini itu bisa selaras dengan keadilan Tuhan. Maksudnya begini, siksa Allah itu bersifat abadi atas dosa-dosa yang dilakukan oleh para pelakunya di dunia ini, dan itu bisa selaras dengan keadilan Allah. Maksudnya apa? Walaupun ada kejahatan dan lain sebagainya, ya, karena dunia ini nisbi, dunia ini absurd, ya. Ada orang yang itu jahat itu malah sukses. Ada orang yang hidupnya malas-malas itu malah kaya. Ada orang yang itu korupsi, malah dia itu bisa naik haji. Tapi ingat, siksa Allah itu abadi. Ya. Artinya apa? Artinya orang yang jahat di dunia ini, yang kita lihat hidup mereka itu enak, ya, itu ada keadilan ilahi yang itu tidak bisa diadili di atas dunia ini. Hari ini kita tidak bisa menghukum koruptor, sedangkan koruptor itu setiap tahun naik haji, pergi umroh dan lain sebagainya. Tapi apa? Harus ada yang namanya keadilan yang itu paling adil, yaitu apa? Yaitu keadilannya Allah. Itu yang disebut meaning justice, keadilan. Oke, yang terakhir, ini katanya Thomas Aquinas. Dia mengatakan, we can open our head to God, but only with God head. Jadi apa? Kita itu dapat membuka hati untuk Tuhan, tapi hanya Tuhan yang bisa membantunya. Jadi apa? Walaupun kita itu berusaha membuka hati untuk beriman sama Allah, tapi kok kita tidak dibantu oleh Allah, kita tidak bisa beriman. Jadi beriman atau tidak itu tergantung Allah itu mau membantunya atau tidak. Makanya kalimat kedua itu, for those who believe, no proof is needed. For those who do not believe, there is not enough evidence. Jadi bagi mereka yang percaya, itu tidak butuh lagi bukti. Ya, bagi mereka yang itu tidak percaya, bukti apapun itu tidak mencukupi. Jadi persoalan tadi awal sampai akhir itu tergantung manusianya itu percaya atau tidak percaya. Kalau manusianya itu percaya, itu sudah tidak butuh yang namanya bukti ini dan lain sebagainya. Tidak butuh, karena apa? Dirinya itu sudah beriman bahwa Allah itu maha baik. Tapi bagi orang yang itu tidak beriman, ya, walaupun kita setiap hari mengatakan Allah itu maha baik, Allah itu maha indah dan lain sebagainya, bagaimanapun itu tidak mencukupi, karena sejak awal orangnya itu tidak mengimani. Jadi persoalan perdebatan teodisi itu persoalan mau mengimani Tuhan maha baik atau tidak, selesai. Itu ya, itu dari Thomas Aquinas. Oke, itu dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.